Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali kita belajar kimia ya. Saat ini kita sudah sampai pada KD 3 bagian 1, yaitu struktur atom dan sistem periodik unsur. Sama saya Bu Masruhin. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita awali dengan bacaan Ummul Quran agar apa yang kita pelajari nanti bermanfaat bagi semua. Al-Fatihah. Amin. Baiklah anak-anak, kita mulai dengan perkembangan teori atom. Nah, sebelumnya sudah kita bahas atom itu apa ya. Nah, ada dua pendapat tentang pembagian materi sampai pada abad pertengahan atau abad keempat sebelum Masehi, yaitu Aristoteles menyatakan pembagian materi itu bersifat kontinu, artinya terus-menerus, tidak akan selesai. Demokritus pembagian materi bersifat diskontinu, yang artinya pada suatu saat nanti kalau materi itu dipecah-pecah, ada suatu saat nanti tidak akan bisa dipecah kembali. Nah, dari sinilah akhirnya timbul istilah atom, yang artinya dari bahasa Yunani yang a artinya tidak, nomos terbagi. Jadi atom artinya tidak terbagi. Nah, kemudian berabad berikutnya muncullah ilmuwan yang namanya Dalton dengan model atomnya, yaitu model atom Dalton. Menurut Dalton, atom adalah bagian terkecil suatu zat yang tidak dapat dibagi-bagi. Nah, ada pernyataan atau konsep model atom Dalton yang dikemukakan oleh Dalton. Yang pertama yaitu setiap unsur terdiri dari partikel-partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi, yang disebut dengan atom. Yang kedua, atom dari suatu unsur bersifat identik. Atom dari unsur yang berbeda mempunyai sifat berbeda. Sedangkan yang ketiga, atom tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan dan tidak dapat diubah menjadi atom lain. Yang berikutnya, yang keempat, reaksi kimia hanya merupakan penataan ulang atom-atom. Yang kelima, senyawa terbentuk dari atom-atom dari dua jenis unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Itulah konsep atom menurut Dalton. Nah, hipotesa Dalton digambarkan dengan model atom sebagai bola pejal. Bola pejal itu artinya bola yang di dalamnya tidak berongga. Jadi tentunya sangat kecil sekali ya. Jadi bulat, sangat kecil sekali dan tidak berongga di dalamnya. Itulah model atom yang dikemukakan oleh Dalton. Ya. Kemudian yang berikutnya, setelah perkembangan berikutnya yaitu lahirlah ilmuwan yang namanya Thomson yang memperbarui model atom dari Dalton. Apa menurut Thomson? Nah, menurut Thomson bahwa atom bukan sebagai partikel terkecil dari suatu benda. Artinya masih ada bagian yang lebih kecil lagi di dalam atom itu. Atom berbentuk bola pejal di mana terdapat muatan listrik positif dan negatif yang tersebar merata di seluruh bagian bola tadi seperti roti kismis. Itu menurut Thomson. Yang ketiga, pada atom netral jumlah muatan listrik negatif sama dengan jumlah muatan listrik positif. Dan yang keempat, massa elektron jauh lebih kecil dibandingkan dengan massa atom. Itulah yang dikemukakan oleh ilmuwan yang kedua yaitu Thomson. Nah, Thomson menggambarkan elektron itu seperti ini. Jadi seperti bola, tapi ada bagian-bagian yang tersebar di dalamnya, ada yang terlihat dari luar dan yang terlihat. Nah, yang bagian tersebar itu dinamakan dengan elektron yang bermuatan negatif, sedangkan bolanya bermuatan positif. Itu menurut Thomson. Yang berikutnya, ilmuwan yang ketiga adalah Rutherford yang dikenal percobaannya dengan percobaan Rutherford. Kita perhatikan dulu ya. Bersinar alfa, kemudian yang tengah dua itu adalah penyaringnya atau filternya, kemudian yang paling kanan itu adalah detektor yang melingkar itu atau pendeteksi sinar alfa, kemudian yang di tengah-tengah yang berwarna kuning itu adalah lempengan emas. Kita perhatikan cara kerjanya di sini. Sinar alfa yang di situ diberi warna hijau akan dipancarkan seperti ini, dia akan menembus
filter 1, filter 2, kemudian dia akan menembus lurus sampai mengenai lempengan emas. Perhatikan. Nah, seperti ini. Apa yang terjadi? Ternyata sinar alfa banyak sekali yang tembus dengan arah seperti itu. Jadi ada yang lurus, ada yang belok, tapi ada juga yang balik ke belakang. Nah, ini dijelaskan oleh Rutherford mengapa banyak yang lurus dengan arah lurus ini berarti sinar alfa tersebut tidak mengenai apapun. Digambarkan seperti ini. Mengapa ada yang belok? Nah, itu mengenai bagian atom yang padat, tapi tidak tepat di tengah-tengah, sehingga seperti ini. Mengapa ada yang kembali ke belakang? Karena mengenai inti atom tapi tepat di tengah-tengah. Nah, seperti inilah percobaan yang dikemukakan oleh Rutherford. Nah, setelah kalian saksikan tadi skema percobaannya seperti ini, model atom Rutherford. Nah, seperti ini ya. Apa yang dikemukakan atau hasil dari percobaan itu, sebagian besar partikel sinar alfa dapat tembus karena melalui daerah hampa. Kemudian kemungkinan yang kedua, partikel alfa yang mendekati inti atom dibelokkan karena mengalami gaya tolak inti. Sedangkan yang ketiga, partikel alfa yang menuju inti atom dipantulkan karena inti bermuatan positif dan sangat masif atau sangat padat. Itu dari hasil percobaan Rutherford. Rutherford mengajukan model atom dengan ketentuan sebagai berikut. Atom terdiri atas inti atom yang bermuatan listrik positif, di mana massa atom hampir seluruhnya berada pada inti atom. Kemudian yang kedua, muatan listrik negatif atau elektron terletak sangat jauh dari inti. Nah, untuk menjaga kestabilan jarak muatan listrik negatif terhadap inti, maka muatan listrik negatif senantiasa bergerak mengelilingi inti atom. Nah, sehingga model yang dikemukakan seperti ini. Jadi yang di tengah itu adalah inti atom, kemudian elektron mengelilingi inti pada 3 dimensi ya, jadi seperti bola. Kalau digambarkan secara 2 dimensi akan terlihat seperti ini. Jadi yang di tengah itu adalah intinya, yang hijau itu adalah elektron yang mengelilingi inti atom. Baiklah anak-anak. Nah, sampai di sini alhamdulillah selesailah materi kita hari ini. Tugas kalian untuk kali ini adalah hanya mencatat ya. Dicatat semua, dikumpulkan pada saat luring, jangan lupa ya.